warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Hidayat, Prodi Ekonomi Syariah kelas E, semester 6. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang metode pendanaan proyek-proyek produktif. Definisi dari pendanaan proyek adalah upaya untuk mendapatkan dana atau modal yang digunakan untuk membiayai suatu proyek, di mana umumnya meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji sumber dana. Yang kedua, menyusun struktur pendanaan yang optimal. Yang ketiga, menganalisa tingkat suku bunga terhadap keputusan investasi, dan yang terakhir, negosiasi dengan calon penyandang dana. Di dalam sebuah proyek pembangunan, hal yang paling penting adalah pendanaan proyek atau pembiayaan proyek. Karena tanpa adanya pembiayaan proyek, penjadulan sebaik apapun akan sia-sia. Untuk mengetahui jumlah pembiayaan, maka diperlukan suatu anggaran proyek. Anggaran proyek tersebut harus diperhitungkan untuk mengetahui berapa pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menjalankan proyek. Anggaran proyek terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik proyek, seperti biaya bahan. Biaya bahan meliputi spesifikasi, kualitas, dan kuantitas. Biaya tenaga kerja meliputi jumlah dan keahlian tenaga kerja. Biaya subkontraktor dilaksanakan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, biaya peralatan meliputi sewa dan biaya penyusutan. Yang kedua, biaya tak langsung. Biaya tak langsung yaitu pengeluaran untuk manajemen. Biaya tak langsung di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya umum proyek meliputi pembangunan fasilitas sementara, gaji karyawan, transportasi, listrik, air, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keuntungan atau laba. Sedangkan sumber dan dana dari proyek itu sendiri didapat dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan terdiri dari yang pertama, modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari dua bagian. Pertama, saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Kedua, laba yang ditahan. Laba dari operasi yang tidak dibagikan dan menjadi tambahan penyertaan pemegang saham, penurunan dan penambahan LYD. Laba yang ditahan. Yang kedua, dari sumber dari luar negeri, terdiri dari satu, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, atau hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang perusahaan kepada pihak ketiga yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun, atau hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. 3, pinjaman lunak. Pinjaman luar negeri pemerintah dalam rangka pembiayaan proyek pembangunan. Pinjaman lunak biasanya diperoleh dari negara-negara yang tergabung dalam kerangka CGI maupun non-CGI. Pengertian concessional loan juga diartikan sebagai pinjaman yang bersifat bilateral maupun multilateral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994, diklasifikasikan pinjaman lunak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, jangka waktu pengembalian pinjaman selama 25 tahun atau lebih. Masa tenggang pokok pinjaman selama 7 sampai dengan 10 tahun. Tingkat bunga pinjaman berkisar 2% sampai dengan 3%. Dalam pinjaman yang diberikan terdapat unsur hibah sebesar 25% atau lebih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.